sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep kue jajanan pasar, putu mayang atau biasa disebut juga petulo di daerah Jawa Timur. Bahan-bahannya sederhana sekali ya. Bahan-bahannya adalah: siapkan 20 sendok makan tepung beras, 5 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, pewarna makanan sesuai selera, garam secukupnya untuk memberikan rasa gurih, dan 2 gelas santan atau sekitar 500 ml ya. Sedangkan bahan untuk kuahnya siapkan 2 potong gula merah dan daun pandan secukupnya, 1 sendok makan tepung maizena, 2 gelas santan dan garam secukupnya. Kemudian siapkan juga daun pisang atau kertas roti ya jika tidak ada daun pisang. Dipotong kotak-kotak seperti ini. Kemudian untuk mencetaknya di sini kebetulan Wangi Pandan memiliki alat ya. Namun jangan khawatir, jika sahabat tidak memiliki alat seperti ini, bisa secara manual dengan menggunakan plastik seperti ini ya, plastik segitiga. Dan akan kita double ya, agar lebih tebal dan ujungnya kita gunting. Cara membuatnya: siapkan panci, kemudian tuang tepung berasnya. Setelah itu tambahkan gula pasirnya dan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian tambahkan santan secara bertahap ya. Aduk-aduk terlebih dahulu agar adonan ini tidak bergerindil. Nah, untuk garamnya sesuaikan saja dengan selera ya. Bisa ditambahkan jika suka lebih gurih. Kemudian sisa santannya kita masukkan kembali. Dan adonan ini pun siap untuk kita rebus. Rebus adonan ini menggunakan api yang kecil saja agar tidak mudah gosong ya, sambil terus diaduk-aduk. Jangan sampai mendidih, melainkan sampai berbentuk padat seperti ini saja cukup. Nah, seperti ini ya, padat dan tidak mendidih. Kemudian tiriskan atau diamkan sampai adonan ini dingin. Sambil menunggu adonan ini dingin, kita buat kuah atau kincanya ya. Haluskan gula merah atau gula aren. Kemudian siapkan panci. Tambahkan setengah gelas air dan masukkan gulanya. Kemudian kita rebus sampai mendidih dan gulanya larut. Lalu pindahkan cairan ini sambil disaring agar kotoran gulanya ini tidak ikut di dalam adonan ini ya. Seperti ini, banyak terdapat parutan kelapanya. Kemudian tambahkan santannya atau 2 gelas santan dan daun pandannya. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan aduk-aduk sampai adonan ini hampir mendidih. Setelah adonan atau santan ini hampir mendidih seperti ini, tambahkan tepung maizena yang telah ditambah dengan air sedikit ya, atau dilarutkan. Kemudian masak sampai mendidih. Nah, setelah adonan ini dingin, tambahkan tepung tapiokanya secara bertahap sambil diaduk-aduk hingga merata di seluruh adonan ini ya. Nah, seperti ini ya, sisa adonannya kita masukkan kembali sampai habis. Dan adonan ini pun siap untuk kita warnai. Bagi adonan sesuai dengan pewarna yang sahabat miliki ya.
Di sini hanya 2 ya, wangi pandan menyediakan warna merah dan warna hijau. Bisa menggunakan pasta pandan ya jika tidak ada warna hijau. Kemudian campurkan adonan menggunakan spatula yang terbuat dari plastik atau bahan silikon seperti ini ya, agar mudah mengaduknya dan tidak lengket di sendoknya. Jika menggunakan sendok dari kayu, maka dipastikan akan lengket ya sahabat. Nah, di sini wangi pandan membuat 4 warna dari 2 pewarna yang wangi pandan miliki tadi ya. Warna merah, pink, dan hijau. Kemudian siapkan daun pisangnya dan masukkan adonan ke dalam cetakan. Jika memiliki cetakan seperti ini ya. Namun jika tidak ada, nanti wangi pandan akan menunjukkan caranya menggunakan plastik segitiga ya. Nah, seperti ini ya, cetak adonan. Jika menggunakan alat seperti ini akan lebih mudah ya. Cetakan ini murah sekali kok sahabat, di pasar tradisional ada. Wangi pandan membelinya seharga Rp16.000 saja. Nah, seperti ini ya, cetak seluruh adonan sampai adonan ini habis. Ini yang babak pertama ini wangi pandan menggunakan cetakan dulu ya. Nanti yang babak kedua wangi pandan menggunakan plastik segitiga atau cara manual. Sambil kita kukus adonan ini. Kukus adonan dengan panci yang telah mendidih ya airnya. Panci kukusannya. Kemudian masukkan adonan dan kukus selama kurang lebih 7-8 menit dengan api sedang. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang babak kedua wangi pandan menggunakan cara manual. Semprotkan adonan ini dengan menggunakan plastik segitiga seperti ini ya. Nah, gampang sekali kan sahabat, tinggal didorong saja sambil ditekan adonan ini. Dan untuk ketebalannya sesuaikan saja dengan selera sahabat. Nah, mudah sekali kan sahabat, walaupun tanpa menggunakan alat bisa juga kok. Sesuaikan saja dengan peralatan yang tersedia di rumah. Jadi tidak perlu membeli juga bisa kok sahabat. Setelah 8 menit, adonan ini siap untuk dikeluarkan. Setelah agak dingin atau masih hangat sedikit, sudah bisa dilepaskan dari daun pisangnya ya, seperti ini, mudah sekali melepaskannya. Kemudian tata dalam sebuah mangkuk dan beri sausnya atau kuahnya atau kincanya. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe ya, bantu wangi pandan. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi jangan khawatir ya sahabat. Terima kasih banyak. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.